Hai semuanya, perkenalkan nama saya Arta Dahliana Sihombing dari kelas program studi pendidikan biologi 2021B dengan NIM 4213141011 dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai filsafat pendidikan yang diampu oleh Ibu Imendagri Unita Manurung SPD MPD. Adapun materi yang saya bawakan yaitu mengenai konsep merdeka belajar dalam perspektif filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Dilihat dari proses kerjanya, filsafat pendidikan sebagai proses berpikir manusia yang bertujuan untuk memperoleh kearifan dan kebijakan. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar merupakan sebuah gagasan yang memberikan kebebasan pada pendidik dan pembelajar dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari dirancangkannya Merdeka Belajar adalah untuk menciptakan pendidikan yang bermakna dan menekankan pada aspek keterampilan dan pengalaman dalam belajar. Semangat yang dibawa oleh konsep Merdeka Belajar adalah keleluasaan dalam merancangkan pembelajaran bagi pelaku, mulai dari lembaga pendidikan, pendidik, sampai dengan secara ideal. Supaya konsep merdeka belajar dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan untuk melihatnya dalam perspektif filsafat pendidikan dan melihat kesesuaiannya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pengkajian konsep merdeka belajar dalam sudut pandang filsafat pendidikan yang berbeda-beda, akan mampu memberikan keberagaman pandangan. Adapun pandangan filsafat pendidikan tersebut adalah filsafat progresivisme dan humanisme. Pendidikan memiliki tujuan generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang luhur dan berbudi. Di lain sisi, pendidikan juga mampu mendorong perubahan suatu peradaban. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab dari negara. Melalui pendidikan diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik dari sebuah negara. Lembaga pendidikan dan guru sebagai pendidik telah dihadapkan pada tantangan yang semakin berat dengan berbagai tuntutan dalam era disrupsi ini, terutama untuk mempersiapkan pembelajaran supaya bisa menghadapi berbagai macam dinamika perubahan yang semakin pesat. Perubahan yang pesat dalam iptek sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan, kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain hal tersebut, pergeseran nilai moral yang ada dalam masyarakat juga perlu diperhatikan karena tujuan pendidikan selalu berorientasi kepada pembentukan moral dan karakter pelajar. Merdeka belajar yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang seharusnya terselenggarakan di Indonesia. Keduanya memiliki esensi bahwa merdeka belajar berpikir untuk memberi kebebasan berpikir bagi pendidik maupun pelajar. Konsep merdeka belajar tersebut akan mampu diimplementasikan dengan baik apabila pelaku pendidikan dapat melihat jauh aspek filosofis sebagai landasan terbentuknya, karena sebuah konsep pendidikan dapat dikatakan sebagai aplikasi pemikiran filosofis. Hal ini dikarenakan bahwa filsafatlah yang memberikan kerangka konseptual yang holistik tentang manusia dan pendidikan. Berbagai aliran filsafat yang berbicara tentang manusia pada akhirnya melahirkan teori pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Konsep merdeka belajar ini diharapkan mampu mengembangkan kompetensi pendidik dalam pembelajaran sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang terkesan menarik, yang menyenangkan dan bermakna. Merdeka belajar merupakan sebuah konsep belajar yang berfokus pada pembelajaran bebas dan aktif, berpusat pada pelajaran atau yang sering kita sebut dengan student-centered learning, untuk memperoleh pengalaman langsung dari berbagai macam problematika sosial yang terjadi dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Konsep ini pada dasarnya melahirkan sebuah kultur baru dalam pelaksanaan pembelajaran yang otonom, inovatif, dan berbasis kehidupan. Pemberian otonom itulah yang menjadi titik penting dalam konsep merdeka belajar, dikarenakan memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi pelaku pendidikan. Konsep merdeka belajar ini sebenarnya sudah diagungkan sejak lama oleh Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan bahwa merdeka belajar adalah mendidik sekaligus mengajarkan kepada pelajar untuk mencapai perubahan sehingga mampu bermanfaat bagi lingkungan masyarakat.
Konsep Merdeka Belajar ini merupakan suatu inovasi untuk menghasilkan pelajar yang inovatif, kreatif, unggul, dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam bidang keilmuan yang sedang ditekuni. Pengkajian konsep Merdeka Belajar dalam sudut pandang filsafat pendidikan yang berbeda-beda akan mampu memberikan literatur khususnya dalam bidang kurikulum dan filsafat pendidikan. Maka dari itu, fokus dalam tulisan adalah mengkaji konsep Merdeka Belajar dalam filsafat pendidikan, yaitu filsafat progresivisme dan humanisme. Merdeka Belajar memiliki 4 pokok kebijakan. Yang pertama adalah perubahan dalam mekanisme ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Hal ini dilandasi pada kekurangan dari penerapan kurikulum 2013 yang kurang mampu secara luas untuk melihat dan mengevaluasi pencapaian kompetensi pada pelajar dengan mekanisme USBN. Amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa keleluasaan dalam penilaian ketercapaian standar kompetensi harus diberikan kepada lembaga pendidikan. Melihat problematika tersebut, perubahan mekanisme USBN dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, perubahan bentuk ujian nasional atau UN yang semula berfokus pada penguasaan materi berubah menjadi pengarahan pada hafalan dan mengurangi penalaran. Penilaian dalam ujian nasional juga dirubah dikarenakan memberikan beban yang terlalu berat. Perubahan ini kerap disebut dengan perubahan visioner dan ekstrim, dikarenakan menghapus UN dan merubahnya menjadi survei karakter dan penilaian kompetensi minimal, dengan aspek yang dinilai adalah aspek literasi, numerik, karakter, dan sebagainya. Ketiga, kebebasan pendidik dalam melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang semula bersifat holistik menjadi terpusat kepada para pendidik. Dalam hal ini, para pendidik diberi kebebasan secara mandiri dalam penyusunan RPP yang diwajibkan untuk bertumpu pada tujuan kegiatan dan penilaian dengan 1 halaman saja, atau yang biasa dikenal dengan RPP 1 lembar. Keempat, diterapkannya kebijakan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru. Hal ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas sekolah dan otonom daerah untuk mengelola sistem zonasi sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perubahan ini juga ditujukan supaya tidak terjadi sentralisasi dan kesenjangan sosial pendidikan yang tinggi dalam memilih sekolah. Keterkaitan antara Merdeka Belajar dalam pandangan aliran filsafat pendidikan, yaitu pandangan aliran filsafat progresivisme. Progresivisme merupakan suatu gerakan dalam bidang pendidikan yang digagas oleh John Dewey. Aliran ini bertumpu pada konsep progres yang berpandangan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk menyempurnakan lingkungannya dengan jalan mengoptimalkan kecerdasan yang dimilikinya. Tujuan dari aliran progresivisme adalah untuk menghendaki adanya perubahan pada diri peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan dan problematika kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, pandangan aliran humanisme. Humanisme merupakan suatu aliran filsafat yang memandang manusia sebagai bermartabat, luhur, dan mampu menentukan nasib sendiri dengan kemampuannya sendiri untuk mampu mengembangkan diri dalam kemampuan berpikir. Pada dasarnya, aliran mempunyai tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Apabila pelajar telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri, dalam pandangan filsafat humanisme, orientasi hasil belajar dikembangkan melalui keterampilan belajar pelajar sehingga mampu melakukan learn how to learn, meningkatkan kreativitas dan potensi masing-masing pelajar. Dalam kaitannya dengan konsep Merdeka Belajar, aliran humanisme memiliki kesejajaran dalam memandang kebebasan pelajar untuk memilih dan mengatur pengalaman hidupnya sendiri. Konsep Merdeka Belajar yang memiliki fokus pada pemberian pengalaman dalam proses belajar mampu membekali pelajar untuk mengabdikan diri ke masyarakat dan memberikan kebermaknaan sebagai manusia yang unik. Kedua konsep ini sama-sama memandang bahwa kebermaknaan pembelajaran dapat terlihat ketika pelajar menerapkan apa yang didapatkannya untuk masyarakat sosial dan membuahkan hal-hal baik bagi manusia lainnya. Dari berbagai uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sejatinya konsep Merdeka Belajar menekankan pada kebebasan dan keleluasaan pelaku pendidik dari segi lembaga pendidikan sampai dengan pelajar.
Kedua aliran filsafat itu pun juga memberikan dasar pada konsep merdeka belajar ini karena memandang perlu dan pentingnya memberikan kebebasan pada pelajar untuk menentukan dan menggali pengetahuannya sendiri dari pengalaman yang dapatnya. Keduanya memiliki tujuan untuk membentuk pribadi seorang pelajar yang mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu memberikan solusi terhadap problematika kehidupan sosial masyarakat. Sekian hasil dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.